Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum kanan, senyum kiri, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali bersama Ustadzah Nana ya. Dan hari ini teman-teman akan belajar mengenai Pancasila, sila ketiga, dan juga nanti teman-teman akan mencoba membuat poster. Nah, apa itu poster dan bagaimana bunyi sila ketiga? Simak baik-baik teman-teman untuk materi hari ini. Dan sebelum memulai kegiatan, agar kegiatan kita diberikan kelancaran, kita mulai dengan membaca doa. Julusan mu'addaban, sama'an wa ta'atan, sikap berdoa, ya'dun diangkat, rosun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini Ustadzah akan mencoba mengingatkan kembali tentang Pancasila. Teman-teman pasti masih ingat ya tentang 5 isi dari Pancasila. Kita coba baca bersama-sama. Yang pertama, simbolnya yaitu bintang. Isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, simbolnya rantai. Isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Isinya adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Dan isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, simbolnya padi dan kapas, isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi teman-teman sudah diingat kembali dengan materi tentang Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Nah, kita sekarang akan membahas yaitu sila ketiga. Masih ingat tadi apa sila ketiga? Yaitu berisi persatuan Indonesia. Kalau simbolnya, ada yang masih ingat? Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, diingat-ingat, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kalau simbolnya adalah pohon beringin. Nah, setelah tadi teman-teman mengetahui isi sila ketiga dan juga simbol dari sila ketiga, kita akan mencoba mengamalkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sekarang teman-teman bisa membuka buku tema 6 di halaman 136. Nah, kita baca bersama-sama ya. Tegar suka dengan lingkungan sekolahnya. Di sana banyak bunga dan pepohonan. Di setiap kelas ada tempat sampah. Siswa-siswa membuang sampah pada tempatnya. Kita lanjutkan lagi di halaman selanjutnya, di halaman 137. Setiap hari Jumat, seluruh warga sekolah mengadakan kegiatan bersih sekolah. Semua warga sekolah semangat membersihkan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, para guru, para siswa, para petugas kebersihan, dan para petugas keamanan memiliki rasa persatuan membersihkan dan menjaga lingkungan sekolah. Sikap mereka mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di bacaan di halaman 136 dan 137 bahwa
Sila ketiga Pancasila yang isinya persatuan Indonesia adalah setiap warga masyarakat Indonesia ataupun setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, tadi juga contohnya di sekolah juga kan ada warga sekolah ya. Warga sekolah itu terdiri dari siapa saja? Dari kepala sekolah, para guru, para siswa, para petugas kebersihan, dan para petugas keamanan itu wajib memiliki rasa persatuan untuk menjaga lingkungan sekolah. Nah, jadi semua warga sekolah yang tadi sudah Ustadzah sebutkan harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Membersihkan sekolah, kemudian menjaga nanti keamanannya. Jadi ketika teman-teman bersekolah itu demi keamanan, maka gerbangnya harus ditutup. Kemudian nanti ketika ada tamu harus melaporkan untuk menjaga keamanan. Nah, seperti itu. Begitu pula teman-teman di sekolah pun harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Contohnya apa? Kalau di sekolah, teman-teman biasanya ada tugas piket. Nah, tugas piket itu biasanya dilaksanakan setelah jam pulang sekolah. Apa saja yang dilakukan para petugas piket? Yang pertama nanti membersihkan kelas. Contohnya menyapu kelas, kemudian menghapus papan tulis, kemudian merapikan meja, merapikan kursi. Nah, itu contoh-contoh dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi semua warga sekolah harus saling bekerja sama untuk menjaga lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah, seperti yang tadi sudah Ustadzah jelaskan tentang persatuan untuk menjaga lingkungan sekolah, kita coba membaca tentang kalimat perintah yang judulnya Kerja Bakti di Sekolah. Silakan teman-teman bisa membuka buku tema 6 di halaman 138. Sekarang kita bisa baca bersama-sama ya. Kerja Bakti di Sekolah. Hari Sabtu, anak-anak SD Mekar melaksanakan kerja bakti. Bu Dewi memimpin anak-anak membersihkan kelas. Bu Dewi membagi tugas kepada tiap-tiap anak. Bu Dewi, Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Tegar, baik Bu, ini pajangan terbuat dari apa Bu? Bu Dewi, pajangan tersebut terbuat dari sampah daun kering. Tegar, bagus sekali ya Bu. Bu Dewi, iya, hati-hati membersihkan pajangannya ya Tegar. Tegar, baik Bu. Bu Dewi, Diana, tolong sapu lantai sampai bersih. Diana, siap Bu. Jovan, tugas saya apa Bu? Bu Dewi, Jovan, tugasmu mengelap kaca jendela. Jovan, siap Bu. Bu Dewi, Yumna, bantu Diana menyapu lantai ya. Yumna, siap Bu. Itu tadi contoh dari percakapan kerja bakti di sekolah. Nah, di dalam percakapan tersebut terdapat beberapa kalimat perintah yang diucapkan oleh Ibu Dewi. Sekarang coba kita cari bersama-sama ya contoh dari kalimat perintah. Kalimat perintah itu sama saja seperti kalimat meminta bantuan atau memberikan tugas kepada seseorang. Contohnya, teman-teman bisa melihat di baris yang keempat percakapan yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Coba bisa dilihat di baris yang keempat. Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat perintah. Ibu Dewi di situ memberikan tugas kepada Tegar untuk membersihkan pajangan bunga. Contoh lainnya dari kalimat perintah terdapat pada baris yang ke-8. Bu Dewi
berkata, "Iya, hati-hati membersihkan pajangannya ya Tegar." Kalimat tersebut juga termasuk dari kalimat perintah agar Tegar berhati-hati membersihkannya. Nah, itu dua contoh dari kalimat perintah. Silakan teman-teman bisa mencari lagi dari percakapan tersebut mana yang termasuk kalimat perintah. Sekarang teman-teman bisa membuka buku tema di halaman 139. Di situ sudah terdapat kalimat acak. Nah, Ustadzah akan bantu teman-teman untuk menyusun kalimat acak tersebut menjadi kalimat perintah. Kita lihat nomor 1, kalimat acaknya, setiap lantai sapulah hari. Kalimat tersebut mungkin tidak bisa dimengerti ya, karena kalimatnya diacak. Sekarang kita coba susun agar kalimatnya bisa kita pahami dan sesuai dengan kalimat perintah. Kalimat perintah dari kata acak di sampingnya kita bisa isi menjadi sapulah lantai setiap hari. Yang kedua, kata acaknya tu bekas timbanglah kertas. Nah, kita bisa menyusun kata acak tersebut menjadi timbanglah kertas bekas itu. Kalimat acak yang ketiga, pohon sekitar tanamlah sekolah di. Kita susun menjadi tanamlah pohon di sekitar sekolah. Nomor 4, kalimat acaknya, setelah rapikan meja belajarmu itu. Kita ubah menjadi rapikan meja belajarmu setelah itu. Nomor 5, kalimat acaknya, sampah pada buanglah tempatnya. Pasti teman-teman sudah bisa ya kalau ini. Kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang teman-teman bisa salin jawaban yang sudah tertulis pada gambar. Silakan disalin di buku tema masing-masing ya, untuk belajar teman-teman di rumah. Pada halaman 157, teman-teman juga bisa melihat di situ ada latihan soal untuk membuat kalimat perintah sesuai dengan gambar yang ada pada sampingnya. Pada gambar yang pertama, di situ ada anak laki-laki sedang membuang sampah sembarangan. Nah, contoh kalimat perintahnya adalah janganlah buang sampah sembarangan. Gambar yang kedua, di situ ada anak laki-laki membuang sampah pada tempat sampah. Kalimat perintah yang sesuai pada gambar tersebut adalah buanglah sampah pada tempatnya. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah. Gambar di nomor 3, ada seorang anak laki-laki yang sedang mencoret-coret tembok. Bagaimana kalimat perintah yang sesuai? Dan gambar nomor 4, ada seorang perempuan yang sedang mengelap kaca jendela. Silakan teman-teman bisa membuat kalimat perintahnya sesuai pada gambar di sampingnya. Yang terakhir, di nomor 5, ada seorang anak perempuan yang sedang menyapu lantai. Kira-kira bagaimana kalimat perintahnya? Teman-teman silakan mengerjakan, tapi tidak perlu dikumpulkan ya, hanya untuk latihan saja di rumah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat poster. Membuat poster, kita bisa melihat di halaman 152. Di situ ada bacaan membuat poster kebersihan lingkungan. Mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan dapat dilakukan melalui poster. Poster adalah pengumuman bergambar. Isi poster adalah gambar dan tulisan. Gambar atau tulisan dibuat menarik agar orang tertarik membaca isinya. Poster dapat dipasang di tempat-tempat ramai seperti jalan umum, toko, dan lain-lain. Teman-teman juga melihat pada gambar 3.31 itu ada contoh poster. Ada 2 poster ya. Yang pertama ada kalimat perintahnya juga, jagalah kebersihan.
Kemudian di sampingnya ada juga poster yang bertuliskan "Aku malu buang sampah sembarangan". Nah, itu contoh dari poster. Pasti teman-teman juga sering melihat ya, ada poster-poster yang terpasang mungkin di tempat umum, di sekolah pun juga ada. Jika teman-teman nanti ke sekolah, mungkin bisa melihat ada beberapa poster yang tertempel di dinding-dinding sekolah. Nah, sekarang di bawahnya itu terdapat poster, ada sebuah gambar gunung, kemudian ada pohon-pohon. Nah, kalimat perintahnya yaitu lindungilah hutan, jangan ditebang. Tugas teman-teman sekarang adalah mewarnai poster tersebut menjadi poster yang lebih menarik. Gunakan pensil warna atau krayon untuk mewarnai dan jangan menggunakan spidol ya, karena nanti kalau menggunakan spidol warnanya bisa tembus ke halaman yang berikutnya. Setelah selesai, silakan teman-teman bisa mengirimkan hasil karyanya, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ustadzah Nana. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia dan PKN hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semua. Amin. Sebelum menutup kegiatan, kita baca doa dulu ya. Julusan mu'addaban, sama'an wa ta'atan, sikap berdoa, ya'dun diangkat, rasul ditundukkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan Ustadzah mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.